Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan karena Allah Jalla wa Ala, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih di pertanyaan bagaimana menolak pertanyaan syaitan. Man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Tadi sudah Pak ya. Bagaimana sikap kita kalau ada pertanyaan yang terlintas di dalam benak kita? Ini pertanyaan ini, maksud saya melintas di benak kita, maka kita katakan sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita meledah sedikit ya ke kiri 3 kali. Kemudian kita berhenti. Bisa juga kita baca amantu billah wa rasulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah berhenti, enggak usah dipikirkan lagi. Itu setan. Baik, ada juga pertanyaan setan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minta betul-betul fokus ya, karena ini penting. Kalau enggak tahu jawabannya bisa sesat, bisa menyimpang. Bu ya, tolong Bu ya didengarkan. Mari kita dengarkan bersama. Ada pertanyaan setan. Allah kan maha mampu. Katanya Allah mampu ya segala sesuatu. Setan dari kalangan manusia dan jin atau jin membuat pertanyaan. Allah kan mampu, iya. Mampu enggak Allah menciptakan Allah yang semisal dengannya? Kan subhat juga kan? Dan Allah mampu menciptakan segala sesuatu, bahwa Allah maha mampu lah. Tapi ada pertanyaan, dan ini pernah ditanyakan kepada saya ya, oleh santri waktu saya ngajar di salah satu pondok. Jadi ditanyakan, anak SMA nanya, Ustaz, saya pernah nih mendengar pertanyaan ini, gimana Ustaz jawabnya Ustaz? Jadi katanya Allah maha mampu, Allah pokoknya maha kuasa. Tapi Allah mampu enggak katanya menciptakan Allah yang semisal dengannya? Maka jawabannya Bapak Ibu seperti ini. Betul Allah maha mampu. Betul Allah maha kuasa. Banyak sekali firman Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Naam, sahih. Enggak boleh kita ragu. Kalau kita ragu kafir kita. Berarti ya, kalau kita ragu Allah mampu, berarti sama dengan kita mengatakan Allah lemah. Jelas ini tidak benar, kafir. Kita katakan iya, kita yakin Allah maha mampu. Tapi mintalah sesuatu yang mungkin. Kita katakan Allah maha mampu, Allah bisa saja melakukan segala sesuatu, naam. Tapi mintalah sesuatu yang mungkin. Yang mungkin. Karena ada perkara yang Allah mampu tapi nggak mungkin Allah adakan. Karena Allah telah tetapkan seperti itu. Contohnya Pak, Allah bisa nggak Pak? Kalau ditanya Allah mampu nggak mengembalikan kita menjadi bayi lagi? Kalau ditanya seperti itu kita katakan Allah mampu, tapi mungkin nggak? Enggak, karena Allah sudah tetapkan nggak bakalan mungkin. Jadi minta sesuatu yang mungkin. Ada orang contohnya dia minta kepada Allah, ya Allah, dia laki-laki, ya Allah, saya bosan jadi laki-laki, ya Allah, saya pengen jadi perempuan aja, ya Allah, tolong rubah saya jadi perempuan. Allah mampu nggak? Kalau ditanya Allah mampu nggak, kita katakan Allah mampu. Mau merubah kamu jadi monyet aja Allah mampu. Tapi mungkin nggak Allah merubah kamu jadi perempuan? Nggak mungkin. Ya, karena Allah sudah tetapkan kalau laki-laki udah laki-laki. Kalau kamu rubah berarti kamu telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada tuh laki-laki dioperasi dan seterusnya pengen jadi perempuan, nyerang gila ini. Haram hukumnya, tidak boleh. Ini minta yang mungkin. Ya Allah, pindahkan gunung Merapi ya Allah di sini ya Allah, biar enakan adem gitu, tempat saya panas itu. Kalau pegunungan kan dingin. Bisa aja Allah mampu memindahkan, tapi mungkin kan? Jadi
ada perkara-perkara yang Allah sanggup. Allah Allah maha mampu. Tapi Allah sudah tetapkan seperti itu, tidak mungkin berubah. Gitu juga, ya, Allah mampu saja Allah ciptakan Tuhan yang lain, tapi itu nggak mungkin terjadi karena Allah telah menetapkan Allahu Ahad. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Ahad, yang Esa. Ini biasa pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan nyeleneh ya, dari orang-orang yang ingin merusak akidah umat Islam. Ya, seperti itu. Allah nggak mau diduakan, Allah tetapkan itu. Jadi Allah bisa saja menciptakan Tuhan yang semisal dengannya, tapi Allah nggak mau. Bukan nggak mau, Allah nggak mau. Allah sudah tetapkan hanya Allah yang diibadahi. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya halaman 18 ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini sebetulnya sudah kita singgung ya. Ma huwa dararu asyirkil akbari? Apa bahayanya syirik besar? Apa sih bahayanya syirik besar? Asyirkul akbar, jawabannya asyirkul akbaru yusabbibul khuluda finnari. Syirik besar itu menyebabkan kekal di dalam neraka. Syirik besar itu bisa membuat seseorang selama-lamanya berada di dalam neraka. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, Allah yang berfirman, Pak. Barang siapa yang berbuat syirik, melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga untuknya. Coba Pak, orang yang melakukan kesyirikan kalau dia mati tidak bertobat, Allah haramkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi subhanallah, kekal dalam neraka Bapak Ibu. Coba kita sejenak Bapak Ibu kita merenung sedikit di kata-kata khulud finnar, kekal dalam neraka atau selama-lamanya dalam neraka. 100 tahun atau 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun, dah. Tapi menempat di neraka tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Yang namanya selama-lamanya nggak ada akhirnya Bapak Ibu. Nah, orang yang melakukan kesyirikan, jazakallah khair, kemudian dia meninggal dunia tidak bertobat, belum bertobat kepada Allah dari perbuatannya tersebut, sudah Pak, selama-lamanya di dalam neraka, selama-lamanya disiksa, diazab, bukan karena Allah zalim, tapi karena Allah adil. Allah memasukkan seseorang ke surga karena rahmat Allah, karunia dari Allah, dan Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka karena keadilan, ya, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita berdakwah mengajak orang meninggalkan kesyirikan itu karena ini nih. Karena ini ngeri sekali. Kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selamat dari neraka Allah tabaraka wa taala. Maka kita dakwah ini. Kita sebarkan pemahaman ini bahwa kesyirikan itu menyebabkan seseorang kekal dalam neraka. Ini Pak. Karena sebab inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dimusuhi karena sebab mendakwahkan ini. Kenapa beliau tetap berdakwah, Pak? Kenapa beliau tetap bersabar berdakwah padahal banyak orang yang membenci beliau, banyak orang yang menjauhi beliau, banyak orang yang ingin membunuh beliau. Kenapa tetap beliau dakwahkan ini? Karena beliau luar biasa sangat kasih sayang kepada umat. Beliau tidak ingin ada seseorang yang diazab di neraka, apalagi selama-lamanya. Demikian pula kita Pak sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah. Meskipun orang membenci, meskipun orang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, sudah biarkan. Tapi tetap kita karena sayang kepada mereka, sebagaimana seorang ibu dikencingi
diberikan kotoran, tapi tetap dia terus bersabar mengurusnya. Iya. Enggak, dia udah gua buang aja nih ke laut. Enggak. Enggak seperti itu. Makanya berat Bapak Ibu, ya, berdakwah ini berat. Namun mau tidak mau tetap kita pikul. Ya. Mau tidak mau tetap kita pikul karena ini keselamatan. Dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan pernah melakukan kesyirikan dengan apapun itu bentuknya, dakhalan nar, maka pasti dia dalam pasti dia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kata Nabi, Pak, bukan kata Abu Muhsin. Saya cuma menyampaikan saya. Ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda. Jadi yang mengatakan ini syirik nggak boleh itu, ini nggak boleh itu Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Di kemarin ya, di bulan ini, di bulan kemarin atau ini masih Muharram ya, 30 Muharram enggak? Di bulan ini banyak sekali kesyirikan. Suruhan, kalau bahasa adat masyarakat kita ini suruhan. Itu banyak perbuatan kesyirikan dilakukan. Waliyadzubillah. Apa landasan mereka? Kalau bukan hanya kata nenek moyang kita. Bukan kita tidak menghormati nenek moyang kita, bukan. Namun kita harus betul dalam bersikap. Nenek moyang kita hormati, tapi kalau mereka salah tidak boleh kita ikuti. Kita doakan mereka. Seperti itu. Tidak boleh Pak meyakini bulan tertentu itu sial, bulan tertentu itu membawa malapetaka. Enggak boleh kita yakini itu. Itu tatayur. Itu tatayur. Nabi mengatakan inna tiyarata syirkun, sesungguhnya tatayur itu kesyirikan. Siapa yang bersabda, Pak? Bu, apa kata Nabi tadi? Sesungguhnya tatayur itu syirik. Tatayur itu apa tadi? Meyakini sesuatu, ya, mendatangkan malapetaka, padahal tidak seperti itu. Meyakini bulan tertentu sial, kalau nikah di situ ntar sial. Kalau seandainya sunatan di bulan tersebut ntar sial. Kalau saya sial, serba sial. Naudzubillah, enggak boleh meyakini itu tatayur. Nomor 13 sial. Ngelihat ular di jalan pas mau berangkat ntar sial. Dilewatin kucing 3 kali ntar sial. Apa ini keyakinan seperti ini? Keyakinan tatayur Bapak Ibu, kesyirikan. Haram hukumnya kita meyakini hal-hal seperti ini. Nabi yang bersabda inna tatayyura atau inna tiyarata syirkun, sesungguhnya tatayur apa segala macam itu tatayur, tidak diperbolehkan. Sudah, enggak usah dipersulit hidup ini. Tawakal kepada Allah, orang yang beriman seperti itu. Iya. Anak kalau seandainya enggak pas lahiran enggak dijaga, ntar digondol apa? Makanya diadakan melek-melek orang kok dibawa apa? Kita bukan menghina, tapi kita mengingatkan ini acara, ya, di dalam agama Islam itu hukumnya haram. Di dalam agama Islam. Kalau memang Anda orang Islam, ya harusnya terima seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, hal yanfa'ul amalu ma'a syirki, apakah amalan bermanfaat, ya, disertai dengan kesyirikan? Maksudnya apakah amalan yang dilakukan seseorang itu bermanfaat padahal dia itu melakukan kesyirikan? Jadi orang melakukan kesyirikan tapi dia ya sholat, dia ya haji, dia ya sedekah, ya, rajin sholat tahajud dan seterusnya. Tapi dia melakukan kesyirikan, apakah bermanfaat? Jawabannya la yanfa'ul amalu ma'asyirk. Tidak ada manfaatnya.
amalan yang dilakukan oleh seseorang, ya padahal orang tersebut juga melakukan kesyirikan. Allah berfirman tentang para nabi, Bapak Ibu. Allah berfirman tentang para nabi ini. Walau asyraku, kalau seandainya para nabi itu asyraku melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan hancurlah, akan bisalah atau hilanglah amalan yang mereka lakukan. Ini nabi, Pak. Gimana selain nabi? Jadi enggak bermanfaat. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya harus kita hindari kesyirikan ini, bahaya sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Nabi bersabda, Allah berfirman di hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak butuh ya tandingan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak butuh tandingan barang siapa yang melakukan ya, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan kemudian ada selainku diikut sertakan dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, maka akan tinggalkan ya, aku akan tinggalkan amalan tersebut, wa syirkahu, dan tandingan tersebut ya, atau Tuhan ya selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan kesyirikan. Mau besar mau kecil ini bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Sudahlah, tinggalkan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Banyak sekali Bapak Ibu ya, sangat banyak sekali. Ada burung hantu kuak-kuak atau burung gagak kuak-kuak, wah ini bawa penyakit. Atau ada yang mati ntar, terus dia yang mati. Ini seperti itu. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa kita kaji, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bertanya? Oh ya, yang tadi ya. Tadi ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Ada seorang ayah gitu ya, suami istri melahirkan. Maksudnya istrinya melahirkan maksudnya. 7 hari kemudian, apakah tetap disunahkan akikah? Gitu kan tadi ya. Apakah tetap disunahkan melakukan akikah padahal anaknya meninggal? Betul enggak pertanyaannya gitu? Sebelum 7 hari. Ya, anaknya meninggal dunia sebelum 7 hari. Baik. Jawabannya Bapak Ibu, tetap disunahkan. Tetap disunahkan melakukan akikah. Karena hukum syariat itu bukan kepada illahnya, bukan kepada hikmahnya. Hukum syariat itu dikaitkan kepada illahnya, bukan kepada hikmahnya. Saya mau bahas tentang kaidah dikit. Tolong Bapak Ibu, ya saya minta sekali, berharap dengan penuh rasa hormat untuk memperhatikan. Jadi al-ahkamu syar'iyyah al-ahkam asy-syar'iyyah tunatu bi ilaliha, atau aturan dia bil hikmati minha. Di hukum syariat itu dikaitkan kepada ilahnya, bukan kepada hikmahnya. Ilah itu sebab terjadinya hukum, sebab ada
Saya tanya, wajibnya sholat zuhur. Kapan kita diwajibkan sholat zuhur? Ketika masuk waktu zuhur. Intinya iya betul ya, waktunya ketika matahari tergelincir. Berarti masuknya waktu itu illah atau sebab diwajibkannya salat zuhur. Kapan seseorang masih sama? Kapan seseorang diharuskan azan? Ketika masuk waktu sholat. Jadi masuk waktu sholat itu illah dikumandangkannya azan. Itu illah. Taib, sudah paham Bapak Ibu? Apa itu illah? Illah itu sebab adanya hukum. Kapan seseorang boleh sholat dalam kondisi duduk? Saat tidak mampu berdiri. Berarti tidak mampu berdiri ini illah seseorang bolehnya sholat dalam kondisi duduk. Paham illah Bapak Ibu? Seperti itu. Sudah paham illah? Sudah ya, sebab. Baik. Hukum syariat bukan kepada hikmahnya. Sebelum ini saya jawab pertanyaan tadi, saya kasih contoh yang lain. Jadi kita ada illah, ada hikmah ya. Saya tanya Bapak Ibu, kapan seorang wanita wajib bersama mahram? Contohnya ketika safar. Jadi safar itu illah, sebab si wanita itu harus bersama mahram. Jadi ilahnya di sini apa? Safar. Jadi kapan seorang wanita, caranya adalah ketika safar. Jadi safar ini adalah illah. Tapi hikmahnya apa sih? Wanita harus bersama supaya aman ya, al-amnu, supaya aman. Ada yang jagain. Tapi kalau ada yang ganggu supaya ada yang jagain. Nah sekarang Pak, kalau seandainya wanita ini jago silat dia seorang nggak butuh dengan mahram. Dia jago silat, pandai, pokoknya karate gitu ya. Tapi apakah karena dia sudah jago silat, pandai karate, berarti ya tidak masalah dia bersafar tanpa mahram? Tetap tidak boleh. Kenapa? Hukum syariat dikaitkan ke meskipun dia jago silat, jadi hikmahnya ini nggak ada kan? Manakala dia mau bersafar maka wajib dia tetap bersama mahram, karena hukum syariat itu dikaitkan kepada illah, bukan kepada hikmahnya. Contoh lagi, kapan seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, sama ya, safar juga diantaranya, boleh berbuka? Contohnya bersafar. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan boleh dia berbuka, boleh dia nggak berpuasa kalau dia bersafar. Iya. Jadi safar itu illat gitu ya, sebab seseorang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, masih safar contohnya. Ini yang mudah. Hikmahnya apa Pak? Dia boleh berbuka ketika safar. Hikmahnya supaya dia nggak kecapean betul, nggak lemas gitu ya, supaya kondisinya tetap fit. Ini hikmahnya. Tapi sekarang kalau asalnya hikmahnya nggak ada, karena sudah pakai AC bersafar, mobilnya mobil enak, apakah berarti ya ini orang ya yang bersafar ini tetap jadinya tetap nggak boleh atau nggak boleh berbuka karena sudah ini?
sudah aman tadi, apa sudah enak tadi? Jawabannya tidak. Tetap ya, meskipun hikmahnya tidak ada. Karena hukum syariat itu dikaitkan kepada ilahnya, bukan kepada hikmahnya. Ini kajian usul fikih namanya Bapak Ibu. Memang usul fikih itu diantara pembahasan yang agak puyeng dikit lah kalau belum biasa. Nah, ini tadi pertanyaannya, ada seorang ibu gitu ya melahirkan anak. Sebelum 7 hari meninggal anaknya. Pertanyaannya, kapan seseorang disunahkan melakukan akikah? Apa ilahnya? Ilahnya punya anak, dia dapat anak momongan, ini ilahnya kan? Ilahnya dia punya anak. Taib. Bentar dulu. Kapan mulai disunnah? Kalau itu hikmahnya ya. Jadi dulu. Jadi ada ilat, ada kan mulai akikoh ketika anaknya sudah keluar gitu ya. Ini ilatnya. Anaknya sudah keluar, maka ketika itu dia disunahkan. Hikmahnya apa? Dapat momongan. Nah, itu baru. Dapat momongan. Ini enggak ada. Berarti hikmahnya hilang kan? Enggak ada. Apakah karena anaknya enggak ada, hikmahnya enggak ada, yang enggak dapat anak jadinya kan? Jadinya enggak disunahkan? Enggak disunahkan melakukan akikah? Tetap disunahkan, karena hukum syariat itu dikaitkan kepada kepada ilatnya, bukan kepada hikmahnya. Seperti itu. Jadi tetap disunahkan. Intinya gitu kalau nggak paham ini ya. Ini masalah usul fikih. Allah alam bisawab. Jadi tetap disunahkan. Dan akikah itu sunnah hukumnya menurut pendapat para ulama atau jumhur ulama. Bagi anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1. Tapi kalau seandainya nggak kuat beli 2 kambing, ya udah 1 kambing sah. 1 kambing boleh ya. Dalilnya Nabi SAW pernah mengakikahi Hasan dengan seekor kambing. Jadi kalau memang nggak kuat atau duitnya mepet gitu ya, mepet lagi apa, duitnya ya kurang lah gitu, maka ya sudah beli 1 saja. Lagi saya tanya, ya. Tapi bukankah makan makanan orang sebelum musibah itu ada larangannya? Makan makanan sebelum musibah itu bukankah ada larangannya? Nah, ini kan akikah. Tapi kan bilang meninggal dunia. Iya, akikahnya jangan pas itu aja, jangan pas meninggal gitu aja. Mungkin nanti gitu ya. Selepas 7 hari. Iya, seperti itu. Ya akikahnya kapan? Seperti itu. Kapan aja mampunya. Jadi maksudnya kalau seandainya akikahnya itu di pas meninggal gitu. Iya. Ya, jangan di pas meninggalnya lah, kan masih sibuk-sibuknya, sedih-sedihnya, biar nanti aja. Seperti itu. Seperti itu. Tapi ini ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu kayaknya. 1. Langsung misalkan ini. Pengobatan dengan cara totok termasuk syirik bukan? Prakteknya gimana maksudnya? Intinya Bapak Ibu, dalam masalah berobat hukum asalnya boleh selagi tidak ada kesyirikan ya. Kalau seandainya berobat ini atau tata caranya dalam pengobatan ini menggunakan jin, maka nggak boleh. Perbolehkan. Kalau memang menggunakan, seandainya nggak menggunakan jin,
yang ditotok mungkin di titik-titik tertentu, memang itulah yang harus ditotok itu ya. Tidak masalah. Jadi yang syirik itu kalau seandainya dengan bantuan jin. Dengan bantuan jin. Kedua, cara menasehati suami yang masih merokok. Wis kena iki. Kepiye iki? Menasehati suami yang masih merokok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau itu tipsnya ya, gini. Ini mau jawaban Islam kan? Ya kan, mau jawaban Islam kan? Nah, saya jawab. Memang kalau istri yang ngomong biasanya orang dirungokke, nggak didengarkan. Iya. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Kalau mau meninggalkan rokok, saya langsung nasihatin aja lah kepada orang-orang yang masih merokok lah. Iya. Nanti tinggal dipakai aja sama ibunya, sama ibu-ibu ya kalau masih suaminya merokok. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Rokok hukumnya jelas hukumnya kalau kita betul-betul mengetahui kebenaran. Silahkan tanyakan kepada para dokter, rokok itu baik atau buruk. Pasti semua dokter sepakat rokok itu tidak baik, meskipun ya dokter ngerokok, pasti dia mengakui itu, ya tidak baik. Nah, rokok ya bisa apa? Ya banyak sekali ya, bisa mengganggu janin, ya gangguan kehamilan dan janin, bisa membunuh ya dan seterusnya, itu banyak sekali disebutkan. Jadi sepakat para dokter itu mengatakan bahwa rokok itu berbahaya. Dalam syariat Islam semua yang berbahaya itu diharamkan. Dalam syariat Islam semua yang berbahaya itu diharamkan. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulku biaydikum tahlukah. Jangan kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Allah mengatakan la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Menunjukkan tidak boleh kita menyakiti diri kita sendiri. Dan Nabi bersabda la darara wala dirar. Tidak boleh ya melakukan sesuatu yang sendiri maupun untuk orang lain. Ini kata Nabi sallallahu alaihi bahaya haramkan. Semua yang berbahaya di dalam agama Islam diharamkan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang diharamkan pasti buruk. Jangan sampai doa kita tidak diterima oleh Allah gara-gara kita merokok. Karena di antara sebab terbesar doa tidak dikabulkan adalah memasukkan ke dalam tubuh kita. Iya Pak, memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita ini sebab terbesar doa kita tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi mau berhenti merokok kalau bukan dari sekarang? Memang berat di awal, memang berat di awal. Tapi kalau seandainya sudah terbiasa ya paling seminggu 2 minggu lah. Tapi kalau sudah seterusnya itu sudah enakan. Jadi rokok, ya, sampaikan lagi Bapak Ibu, diharamkan karena membahayakan. Kalau ada orang yang mengatakan, wah mana bahaya, bukti ini aku seurip. Itu sih mbak sehat-sehat wae. Ya kan biasa kan gitu. Ngengkelnya orang yang ngerokok tuh begitu. Buktinya serapopo. Umur sampean berapa? Nah, gitu. Yang merokok contohnya 30,
35, waduh mas, wis bentar lagi. 40-50 tahun, silahkan rasakan itu. Rasakan dampak dari rokok. Memang rokok itu tidak langsung mematikan, tapi sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit. Jelas sekali intinya, rokok itu tidak baik. Kalau masih ada orang yang ngengkel, oh rokok itu bagus, rokok itu baik. Coba silahkan yang masih kecil kasih sarapan rokok. Karena rokok baik kan menurut sobean ini. Kasih sarapan rokok. Silahkan karena baik. Pasti sekedar ini saja sebetulnya, ngeles saja ya. Ngeles saja. Ini. Sebetulnya meyakini bahwa rokok itu tidak baik. Ini itu dalam hukum. Terus gimana tipsnya gitu ya? Tipsnya supaya bisa berhenti ngerokok, kuatkan Pak niat. Jujurlah kepada Allah. Tinggalkan sesuatu karena Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih bagus dan yang lebih indah. Iya betul. Nabi bersabda, "Man taraka syai'an lillah, 'awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu tersebut dengan yang lebih baik. Kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin Nabi bohong. Enggak mungkin Nabi dusta. Jadi kuatkan tekad. Kuatkan tekad ini yang pertama. Ingat ini sesuatu yang haram. Jadi supaya kuat tekadnya, ingat ini sesuatu yang haram, diharamkan oleh Allah, dan Allah akan mengazab orang yang melakukan sesuatu yang haram kalau seandainya Allah tidak ampuni. Hidupnya akan sulit orang yang melakukan sesuatu yang haram. Tidak akan bahagia orang yang suka melakukan sesuatu yang haram. Kehidupannya tidak akan bahagia. Jadi kuatkan tekad, ya betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang paling ya saya tekankan yang kedua ini, jauhi kawan-kawan yang merokok. Jauhi kawan-kawan yang merokok. Kalau seandainya Anda sudah mulai berhenti ngerokok dengan orang yang merokok atau kawan yang merokok, sudah Pak, saya yakin Anda tidak akan lama kekuatannya itu. Wis kowe ora ngerokok saiki. Hebat men kowe wis, kan gitu kan. Alah, gaya tok ini. Alat keren gitu ya. Sekian ngerokok gitu. Kayak uang goblok orang ngerokok gitu kadang gitu kan. Kayak gitu kan orang kadang-kadang. Ora iso mikir, istenan ora iso mikir. Kayak bencong wae. Enggak lah, bencong aja banyak yang ngerokok ini. Nah, itu sekedar ini aja ya. Yang tidak benar sebetulnya. Intinya jangan dekati kawan-kawan yang merokok. Sudah, tinggal jauhi. Kalau ada urusan penting ya sudah lakukan atau selesaikan. Sudah selesai sudah, jangan dekat-dekat lagi. Karena Anda akan terbawa lagi, Pak. Terbawa suasana. Menghirup udara ya atau asap rokok, Anda terngiang-ngiang lagi. Terus aromanya enak ini. Kayak gitu. Memang itu biasa di awal-awal. Di awal-awal. Jadi jauhi teman-teman yang merokok. Jadi ini ibu-ibu saya wakilkan ini. Ya, saya wakilkan. Saya sampaikan langsung, barangkali ada yang masih merokok ya. Jadi jauhi kawan-kawan yang masih merokok. Ingat Bapak Ibu, Pak ya yang masih merokok, bukan untuk diri kita saja yang merokok, untuk keluarga dan anak-anak juga bahayanya lebih parah. Bahkan bahayanya lebih parah daripada yang merokok aktif ya. Kemudian yang ketiga, saran saya, yang pertama kuatkan tekad, yang kedua jauhi kawan-kawan yang masih merokok ya, jangan dekat-dekat, jangan sering dekat. Yang ketiga, nah ini
Yang ketiga, hilangkan pikiran ingin merokok. Kan pasti akan ada terus kan. Sudah. Dengan cara apa hilangkan ini? Udah, lakukan aktivitas. Lakukan aktivitas, jangan bengong. Apalagi habis makan. Ya. Udah, lakukan aktivitas, ngapain kek, baca buku kek, atau apa kek, macul kek, ya, babat rumput kek, lakukan aktivitas supaya rasa ingin ngerokok itu hilang. Terus saja, Bang. Ya. Kalau makan sayur-sayur itu sebetulnya menghilangkan rasa tidak enak merokok. Makan sambal. Terus jangan sering-sering makan manis dulu di awal-awal. Ya, minum kopi. Nanti Anda akan berat ya awal ngopi contohnya. Tapi lah kalau nggak bisa menghilangkan kopi, jangan sering-sering karena itu ditemani dengan sebatang rokok. Nah, sekarang pas Anda ngopi nggak ada rokok, koyoke enek sing kurang tenan gitu ya. Nah, untuk menghindari rasa itu sudah. Jadi jangan terlalu banyak dulu makan sesuatu atau minum sesuatu yang manis-manis. Seperti kayak kopi, teh. Insyaallah taala terus paling 2 minggu, 3 minggu itu udah nggak enak ngerokok sudah. Sudah. Ya. Terus pertahankan, Bapak, pertahankan. Ingat Bapak Ibu, rokok itu haram, tidak diperbolehkan. Jangan Anda tanya kepada Pak Kiai yang ngerokok, pasti ntar dia katakan boleh, wong dia yang ngerokok. Menurut dia, tapi menurut agama Islam yang benar itu tidak makruh, haram. Tidak. Memang ada yang macam-macam lah pendapatnya. Bahkan ada yang mengatakan wajib ngerokok itu bagi saya, kata dia. Loh ya, serius, enek sing ngomong wajib ngerokok bagi saya. Kenapa? Dia berdalil dengan kaidah usul, Bapak Ibu. Iya, pakai dalil. Kaidah usul seperti ini. Tapi bukan yang ini ya, karena kaidah usul banyak. Kata dia, rokok wajib bagi saya. Loh kok bisa, Pak Kiai? Karena saya mengajar ilmu agama. Mengajar ilmu agama itu wajib. Nah, saya nggak bisa mengajar kalau nggak ngerokok. Kata kaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban apabila terlaksana dengan, saya ulangi, suatu kewajiban apabila tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini menjadi wajib. Jadilah wajib rokok bagi saya, kata Pak Kiai yang ngerokok ini. Kiai sampeyan berdalil dengan kawaid ya, kaidah fikih. Pertama, bertakwalah kepada Allah. Gini Pak, kalau memahami agama kemudian tidak bertakwa kepada Allah, maka akan rusak agama ini dibuatnya, Pak. Akan dipelintir-pelintir ke dalil itu. Iya. Tapi kita katakan kepada dia, bertakwalah kepada Allah. Iya. Betul, kaidah itu betul sekali. Para ulama sepakat akan kebenaran kaidah tersebut. Tapi kalau Anda jadikan untuk jadi dalil wajibnya rokok, maka ini tidak benar. Betul sekali, ma la yatimul wajibu illa bihi wajib. Itu betul sekali, sesuatu perkara wajib apabila tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka kita katakan sesuatu ini memang yang asalnya itu halal. Sesuatunya ini, wasilahnya ini, sarananya ini memang hukum asalnya itu halal. Kita bantah dengan kaidah juga, salamatul maqasid la tubarrirul wasilah. Niat yang baik ya itu tidak semerta sarana. Ini niatnya kan baik, tapi dia halalkan tadi sesuatu yang haram, yang jelas-jelas haram. Ngaco aja. Seperti itu. Itu yang ngerokok tadi.
Kalau Anda tetap ikuti, wah pakai taib, nanti kalau seperti itu Anda tanggung jawab aja di hadapan Allah. Allah tahu kok. Allah Maha tahu. Kita tidak bisa memaksa. Silahkan Anda rasakan kehidupan yang tidak nyaman, tidak bahagia karena Anda melakukan sesuatu yang haram. Jadi itu tips saya Bapak Ibu tadi. Apa ini yang ketiga, pertanyaan yang terakhir ya di catatan ini. Apakah jika seorang yang nifas harus menunggu 40 hari baru sholat, atau bisa menjalankan sholat setelah bersih walaupun belum ada 40 hari atau di sini 1 bulan? Baik. Dalam penetapan masa nifas, dalam madhab, ingat saya 40 hari batasannya, 40 hari. Maksudnya gini, kalau seandainya, kalau taruhlah kita ambil yang 40 hari ya, yang 40 hari. Kalau seandainya darah masih keluar terus tanggal 30 terus, bukan tanggal 30, di hari yang ketiga terus ke hari 39 terus ke hari 40 terus masih keluar, maka yang dimaksud 40 hari, nanti darah yang keluar setelah 40 hari ini sudah tidak dianggap sebagai darah nifas. Nanti dianggapnya sebagai darah istihadah. Wanita kalau keluar darah istihadah, dia tetap wajib sholat. Jadi gitu maksud ditetapkannya 40 hari. Kalau seandainya darah masih keluar ya sampai melebihi 40 hari, yang lebih dari 40 hari ini tidak dianggap sebagai darah nifas, tapi dianggap sebagai darah istihadah. Jadi sudah wajib sholat. Karena wanita yang istihadah dia tetap wajib sholat. Jadi seperti itu. Itu kalau seandainya masih keluar. Kalau seandainya sebelum 40 hari sudah bersih, darahnya sudah keluar, ya sudah, berarti sudah tidak nifas lagi. Karena darahnya sudah berhenti. Kalau memang sudah berhenti, contohnya di hari yang ke-30, ya sudah, kalau sudah berhenti nggak perlu nunggu 40 hari. Di hari itu juga ya berhentinya darah, sudah bersih-bersih ya mandi. Sudah, setelah itu laksanakan sholat kalau memang sudah masuk waktu sholat, dan silahkan melakukan apa yang sebelumnya diharamkan, seperti berjima ya, seperti menyentuh mushaf, sebelumnya diharamkan. Kalau setelah itu sudah. Jadi seperti itu. Kalau memang sudah berhenti sebelum 40 hari, maka sudah mandi, sholat, dan lakukan apa-apa yang tadinya diharamkan. Kok masih keluar 41 hari terus masih keluar, ini tidak dianggap sebagai darah nifas, tapi dianggap sebagai darah istihadah. Seperti itu. Ada lagi? Kok saling tunjuk ini? Monggo. Iya. Bagaimana hukum pemilu itu sendiri, dan bagaimana kalau kita tidak mengikuti coblosan atau golput itu? Apakah kita termasuk keluar dari taat pemerintah? Iya. Jadi ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama apa tadi? Hukum. Iya, hukum pemilu. Apa sih hukumnya? Intinya gini. Apa hukum pemilu ya? Itu kan dalam memilih, dalam ya hukum demokrasi gitu ya. Memilih pemimpin. Apa hukumnya? Sebetulnya ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam dalam menetapkan tertentu, ada orang-orang tertentu ya. Jadi nanti orang-orang tertentu ini dipilih paham ilmu agama. Orang-orang yang paham ilmu agama nanti berkumpul, kemudian dia memilih bahwa inilah yang akan
setelah ini meninggal dunia. Setelah ini meninggal dunia. Jadi pemilihan yang syar'i, memilih pemimpin itu ada 3 cara. Cara yang pertama dengan tadi ya ditentukan oleh orang-orang tertentu yang memang sudah dipilih sebagai penentu mana yang menjadi pemimpin setelah pemimpin. Cara yang kedua dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Contohnya pemimpin sebelumnya ini berkata, kalau saya mati maka si fulan yang menjadi pengganti saya. Seperti itu. Maka ya pas dia mati sudah langsung fulan tersebut menjadi pemimpin yang harus dibaiat. Ya, ditaati. Cara yang ketiga, nah ini cara yang ketiga, ada orang yang dia menggulingkan pemimpin yang sebelumnya dengan cara yang jelas menggulingkan, biasanya tidak secara syar'i. Tapi kalau seandainya sudah sah ditunjuk sebagai pemimpin, maka kita katakan dia sebagai pemimpin meskipun caranya yang salah. Seperti itu. Kayak tadi pembahasan tadi. Nah, apa hukumnya memilih pemimpin dengan cara demokrasi? Ini saya sampaikan berdasarkan syariat Islam ya. Hukumnya jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena tadi tidak sesuai, kemudian banyak kebohongan, banyak kecurangan dalam sistem demokrasi. Betul tidak? Betul. Sopo sing oke menang. Betul tidak? Jadi banyak sekali kecurangan, banyak sekali keharaman di dalamnya, makanya diharamkan di dalam agama Islam. Bukan kita tidak cinta NKRI, bukan. Ya, NKRI harga mati. Nah, cuman kita cara memilih pemimpin kurang tepat kalau seperti ini. Serius Pak, demokrasi itu seperti itu. Cobalah kita saksikan. Orang-orang yang milih nyoblos itu sebetulnya nyari apa? Apa? Duit kan? Ngaku ya? Siapa yang paling gede bayarannya ya seiku sing dicoblos gitu. Iya, seperti itu. Nah, itu para ulama mereka katakan hukum demokrasi atau sistem demokrasi dalam pemilihan itu diharamkan. Diharamkan. Nah, sekarang gimana kalau seandainya kita tidak ikut? Apa hukumnya? Tidak masalah. Justru hukum asalnya kita nggak boleh ikut. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya nggak boleh ikut, kecuali ada kondisi tertentu. Contohnya yang nyalon ini yang satu kafir, yang satu muslim contohnya. Kalau seandainya yang muslim, pemimpin yang muslim ini kita tidak coblos gitu, kita banyak contohnya kaum muslim ini, kita nggak coblos, wah nanti bisa-bisa yang kafir itu yang jadi pemimpin. Ya sudah, ketika itu dalam kondisi darurat tidak masalah. Tapi kita katakan hukum asalnya tidak boleh. Kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi darurat. Seperti itu. Iya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalaupun memang nyoblos, nanti jangan Anda terima kaos, jam, duit, riswah. Nabi SAW bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat, Allah mengutuk, Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang menyogok dan menerima sogokan. Iya, seperti itu. Itu kata Nabi SAW.
Itu Nabi yang bersabda, saya cuman menyampaikan. Allah, kata Nabi, Allah melaknat, Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang menyogok dan yang disogok. Hah? Iya, kalau seandainya kondisinya tadi darurat ya, kalau memang menjaga keamanan, ya, serapopo kalau menjaga keamanan takut enek sing gelut serapopo. Hah? Iya silahkan kalau memang dilihat maslahatnya lebih besar kita nyogok. Iya, seperti itu. Ya berangkat sebagai sebagai pengamanan ya tidak masalah kalau masalah itu ya. Karena kita menjaga keamanan seperti itu. Seperti itu. Masalah nyoblosnya silahkan terserah Bapak ya. Mau nyoblos ya silahkan. Ada ulama yang berpendapat demikian karena kondisi tertentu. Kalau enggak ya cari alasan yang lain. Ya nyoblos mambengi ini. Gitu ya. Maksudnya paku tadi malam yang nganuin jemuran gitu. Ibu tentang rokok. Siap. Tekad. Teman. Iya. Yang lagi merokok. Iya. Sedangkan posisi saya kali itu nggak bisa bekerja. Iya. Panggul kayu. Jadi orang betul. Iya. Kalau sendiri. Gitu. Gimana solusinya? Ya jangan dekat-dekat pas mereka ngerokok. Jauh kan. Memang berat di awal, Kak. Memang berat. Ini tadi ingat ini sesuatu yang haram. Kalau sesuatu yang haram kita makan, kita masukkan ke tubuh kita, doa kita bisa tidak didengar oleh Allah. Maksudnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Beratnya, ya. Banyak orang merokok. Banyak. Cuman ya mau nggak mau kita harus kuatkan diri kita. Bisa pokoknya aku saiki orang rokok ya, lah nawar-nawar ke rokok. Baik, kemudian kalau seandainya anaknya sudah lahiran, gimana nih statusnya anak ini? Kalau anak ini perempuan, maka nanti maupun laki-laki ya, anak ini tidak dinisbatkan kepada bapaknya tapi ke ibunya. Tidak dinisbatkan kepada bapaknya tapi kepada ibunya. Jadi kalau seandainya anak laki-laki ini yang keluar yang bayinya laki ya, adalah bayi laki-laki, nanti Jono bapaknya Jono bin dinisbatkan Jono bin Tokyo. Contoh aja ya supaya nggak ngantuk ya. Jadi dinisbatkan kepada ibunya. Para ulama mengatakan apabila ada seorang anak lahir tidak ada bapaknya atau dihukumi dinisbatkan kepada ibunya. Bin Maryam. Nabi Isa itu bin Maryam. Jadi tanpa bapak atau enggak mungkin tanpa bapak. Di bapaknya tidak ada maka dinisbatkan kepada ibunya. Perempuan ya, contohnya anaknya siapa ya? Tadi emaknya Tokiyam ya. Tumini Tumini binti Tukiyam. Gitu, bukan binti si Paijo, bukan. Seperti itu ya. Jadi dinisbatkan kepada ibunya.
Kalau seandainya anaknya perempuan, si bapak biologis ini nggak boleh. Makanya hati-hati. Hendaklah kita menjaga anak-anak. Terus gimana supaya saya udah nanti? Tapi kebanyakan orang kan nggak mau, malu kepada manusia, nggak malu kepada Allah. Iya banyak izin. Ya akhirnya dinikahkan. Akhirnya sebagai cara untuk para setujui hamil, biar disetujui wis dikawinin nanti, malah lebih mudah biasanya. Akhirnya dijadikan cara bagi maka saya sampaikan orang-orang yang mereka menikah yang seperti itu, maka lakukan akad lagi, buat akad yang baru lagi, karena akad yang sebelumnya itu tidak sah. Saya harap sekali kepada bapak ibu yang memiliki anak wanita, tolong dijaga bapak ibu. Ya bukan wanita aja, laki-laki juga sebetulnya. Tolong dijaga, terutama wanita. Tolong sekali diperketat pergaulannya, bersama siapa dia berteman, bagaimana penampilannya. Tolong berikan contoh yang terbaik. Cuman sayangnya kebanyakan emaknya yang nyontohin nggak baik emaknya. Gimana anaknya mau pakai hijab yang syar'i, wong emaknya saja kadang-kadang pakainya suribet katanya, ngopolah. Paling pas kajian saja, giliran di rumah, giliran nyuci, jemur baju, biasanya dibuka juga. Naudzubillah, nggak boleh seperti ini. Berikan contoh kepada anak. Nah, bagaimanapun keadaan kita, kalau ada orang selain mahram, maka kita harus menutup aurat. Jangan diizinkan pergi sama laki-laki lain ya, yang nggak jelas, jangan. Tidak diperbolehkan. Meskipun kawan dekat, meskipun wis kenalan, jangan biarkan berpacaran, jangan. Kalau memang udah demen laki-laki, udah kawinin aja dah. Akan itu lebih selamat, lebih aman, lebih diridhoi oleh Allah. Jangan sampai Anda nunggu malu dulu baru dinikahin. Yes, ngopo nikah, sekolah sih ini, boleh duit sih. Naudzubillah min dzalik. Buruk. Naudzubillah, terjadi perzinahan. Ini hati-hatilah Bapak Ibu, serius. Tanggung jawab orang tua ini besar sekali. Kalau seandainya orang tua yang menjadi sebab anaknya seperti itu, nggak benar orang tua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai gara-gara anak yang tidak kita urus, menjadikan kita termasuk orang yang masuk dalam neraka. Karena ada apa? Nanti anak-anak yang melakukan amalan soleh, orang tuanya luar biasa ya, pokoknya sholat dijaga, pokoknya, tapi dia membiarkan. Berbeda menasehati tapi tidak diterima, membiarkan. Kalau dia istrinya enggak, terus nanti ada yang menuntut, ya Allah, ya ayah saya, dia membiarkan saya, ya Allah, dia melakukan amal soleh tapi dia biarkan saya nggak mau, ya Allah, maksudnya saya neraka, seperti itu. Ini ya Allah siksa karena sebab dia membiarkan.
Maka kita